Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di channel Renungan Ayat-Ayat Emas Firman Tuhan, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara akan menemukan jawaban atas segala tantangan dan masalah kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan bagimu atas segala kasih karunia dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Di mana saat ini Tuhan, Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu, untuk diberkati melalui firman-Mu, untuk dikuatkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan. Berkati firman-Mu, urapi firman-Mu, dan jamah hati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Berkati mereka, siapkan hati dan pikiran mereka untuk diberkati melalui firman Tuhan. Bapa di sorga, Engkau juga menguatkan hamba, mengurapi hamba, memakai hamba ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saluran berkat firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adakah saudara merindukan berkat-berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan saudara? Tentu saja setiap kita rindu berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan pembacaan ayat-ayat emas tentang berkat Tuhan dalam kehidupan kita umat-umatnya. Dan kemudian saudara, kita juga akan berdoa bersama memohon berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Filipi pasal 4 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, janji firman Tuhan ini luar biasa bagi setiap kita anak-anak Tuhan, bahwa Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berkat yang kita terima dalam Yesus Kristus itu adalah berkat yang melampaui dari berkat yang diterima oleh manusia di dunia ini saudara. Di dunia ini mungkin banyak orang berlimpah-limpah materi, berkat materi yang mereka terima. Tetapi di dalam Kristus Yesus lebih daripada itu, berkat kehidupan kekal pun kita terima. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Allah memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya dalam Kristus Yesus. Ibrani pasal 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kembali di dalam ayat ini, Ibrani 13 ayat 5 ditegaskan bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Di mana kalimat sebelumnya dia berbicara tentang perkara materi, uang. Artinya bahwa Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mencukupkan. Dia tidak akan membiarkan. Tetapi dia juga memperingatkan supaya kita anak-anaknya jangan menjadi hamba uang. Dan kita belajar hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan tahu segala kebutuhan kita dan Dia akan mencukupkan kita menurut kekayaannya. Dan di dalam
hidup kita, apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, cukupkan diri dengan itu dan jangan menjadi hamba uang, saudara. Tuhan akan memberkati saudara, tapi jangan saudara mengejar uang, mengejar berkat lebih daripada Tuhan. Dia tahu segala sesuatu, saudara. Dan kemudian Mazmur 65 ayat 10, firman Allah berkata, Engkau mengindahkan tanah ini, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Tuhan memberkati tanah tempat umatnya menanam, dan memberkati mereka dengan kekayaan dan kelimpahan. Tuhan menyediakan kebutuhan mereka. Hari ini apa yang menjadi usaha saudara? Apa yang menjadi mata pencaharian saudara? Tuhan memberkati mata pencaharianmu. Tuhan mengaruniai engkau dengan kelimpahan melalui mata pencaharianmu. Dan Tuhan akan membuat engkau menjadi kaya melalui mata pencaharianmu. Itu janji firman Tuhan di dalam Mazmur 65 ayat 10 ini, saudara. Ulangan 8 ayat 18, firman Allah berkata, Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, Allah telah berjanji bahwa Dia akan memberkati, dan Dia akan menepati janjinya bahwa Dia memberkati umat-umatnya, bahkan memberikan kekayaan kelimpahan kepada umat-umatnya. Tetapi Allah juga menegaskan bahwa ketika umat-umatnya dilimpahi dengan berkat-berkat, dilimpahi dengan kekayaan, maka firman Allah berkata, engkau harus ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia yang memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara, hari ini kalau saudara diberkati, minta kekuatan daripada Tuhan untuk saudara menerima berkat-berkat itu berkelimpahan dalam hidup saudara. Dan kemudian ingatlah terus Tuhan bahwa Dialah sumber segala berkat kita, dan berserahlah selalu kepadanya, rendahkan diri, rendahkan hati selalu di hadapannya, karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Saudara menerima apa yang saudara terima hari ini karena Tuhan menepati janjinya bagi saudara. Itu sebabnya saudara, dalam kelimpahan yang diberikan Tuhan, biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan sadar bahwa Tuhanlah sumber berkat kita. Dan kemudian saudara, Matius pasal yang ke-10 ayat 30 sampai 31, demikian firman Tuhan. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius pasal 10 ini saudara menegaskan tentang pemeliharaan Tuhan, tentang berkat-berkat Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa burung pipit yang murah pun itu dipelihara oleh Tuhan. Burung pipit yang tidak ada harganya pun dipelihara oleh Tuhan. Burung-burung di udara yang tidak menanam, tidak menabur, dan tidak menuai juga, tapi dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu, kata firman Tuhan, kita berharga di hadapan Tuhan. Dan firman Allah menegaskan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Artinya Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan tahu segala sesuatu. Itu sebabnya firman-Nya menegaskan jangan takut. Berserahlah kepada Tuhan, maka Dia yang akan memelihara dan memberkati kita, saudara. Lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, maka Dia akan memelihara dan memberkati kita. Kemudian saudara, Matius pasal 6 ayat 30 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada
dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kembali firman Allah menegaskan tentang pemeliharaannya. Bahkan Dia berkata akan ditambahkan, saudara. Dia menegaskan bahwa rumput di ladang yang hari ini ada, kemudian esok sudah kering dan dibuang ke dalam api. Tapi namun demikian Tuhan mendandaninya dengan luar biasa. Bunga-bunga yang mekar pagi itu didandani Tuhan luar biasa, saudara. Dan sore layu dan kemudian gugur dan dibuang. Itu pun didandani Tuhan luar biasa. Apalagi kamu, kata firman Tuhan. Itu sebabnya janganlah khawatir. Tetapi yang harus kita lakukan supaya kita mengalami berkat Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita hidup mencari Tuhan, kita hidupi kehidupan yang hidup dalam kebenaran, maka semua yang kita butuhkan, firman Allah berkata, ditambahkan bagi kita. Dan ayat 32 dikatakan semuanya itu dicari bangsa-bangsa, tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan ayat 33 dikatakan bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu kalau engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, Tuhan akan memberkati kita. Amsal 10 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Saudara, mungkin saudara bekerja, mungkin saudara berjuang, dan kemudian hasil dari perjuangan saudara, ada hasil yang saudara terima. Tetapi hari ini firman Allah menyadarkan kita, saudara, bahwa bukan usaha kita yang menambahinya, bukan usaha kita yang menjadikan berhasil, tapi berkat Tuhan. Itu artinya, saudara, bahwa kita harus mengerjakan yang terbaik, tapi kita juga harus sadar bahwa Tuhanlah yang memberikan hasil. Tuhanlah yang memberikan berkat. Kemudian ayat yang terakhir, Yeremia 29 ayat 11 sampai ayat 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, dalam konteks ini, dalam Yeremia 29 ini, orang Israel sedang ada dalam pembuangan. Mereka sedang menderita di pembuangan. Tetapi demikian, saudara, namun demikian Tuhan berkata bahwa rancangannya tetap ada bagi mereka. Dan rancangannya itu adalah bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, dan memberikan kepada mereka hari depan yang penuh harapan. Jadi dalam situasi mereka ada di pembuangan, Tuhan masih punya rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, yaitu rancangan masa depan yang penuh harapan bagi mereka. Nah, itu sebabnya ayat 13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu menemukan aku. Dan rancangan itu ada pada Dia. Kalau demikian, rancangan damai sejahtera itu akan kita temukan pada Allah ketika kita mencari Dia. Itu sebabnya, saudara, mari kita cari Tuhan,
dalam kehidupan kita supaya kita menemukan rancangan-rancangan damai sejahtera-Nya bagi kehidupan kita. Rancangan Allah indah atas hidup saudara. Dia mau memberikan hari depan yang penuh harapan. Dia mau memberkati kehidupan saudara. Dia mau memberkati masa depan saudara. Cari Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah ayat-ayat firman Tuhan ini, ayat-ayat emas ini tentang berkat-berkat Tuhan, biarlah itu meneguhkan iman saudara. Percaya bahwa Tuhan mempersiapkan berkat yang terbaik bagi saudara. Lakukan firman Tuhan, cari Tuhan, lakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, saya mau berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Engkau kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati kehidupan mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka. Mungkin ada saat ini anak-anak-Mu yang mengalami situasi ekonomi yang hancur. Tuhan membuka jalan memberkati anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu saat ini ekonomi mereka hancur karena usaha mereka, bisnis mereka macet semua Tuhan. Saat ini hamba berdoa, Tuhan buka jalan, berkati anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, pulihkan ekonomi mereka. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu berlimpah-limpah. Curahkan berkat-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami imani janji firman-Mu bahwa Engkau memberkati kami, bahwa berkat-Mu berlimpah atas kehidupan kami. Ada janji tentang berkat yang telah Kau persiapkan bagi kami. Kami pegang janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, setiap kita butuh perlindungan Tuhan. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kita butuh perlindungan Tuhan. Dan di dalam video ini saudara akan mendengarkan ayat-ayat emas yang akan meneguhkan iman saudara bahwa Tuhan melindungi saudara. Dan kemudian kita juga akan berdoa bersama memohon perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ulangan 31 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, firman Tuhan yang sangat meneguhkan kita bahwa Tuhan menyertai kita dalam segala situasi. Di mana di sini saudara, Tuhan menegaskan kepada Yosua bahwa Tuhan akan menyertai dia dan bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan, untuk menggenapi janji Tuhan, untuk menerima janji Tuhan. Sekalipun pada waktu itu kondisinya mereka masih ada di luar Kanaan, sekalipun pada waktu itu kondisinya semuanya masih serba tidak jelas, tetapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janji itu pasti digenapi. Lalu kemudian Tuhan berkata bahwa Dia sendiri, Tuhan sendiri akan menyertai umatnya dalam perjalanan mereka. Hari ini kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan melindungi engkau.
Tuhan menyertai engkau dalam segala situasi dan kondisi kehidupanmu. Dia menyertai perjalanan hidupmu, dan janjinya akan digenapi dalam hidup saudara. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, Tuhanlah perlindungan kita. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup melindungi kita. Yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah berlindung kepada Dia. Dan orang yang berlindung kepada Dia akan berkata bahwa Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah pertahananku yang aku percayai. Artinya dia mempercayakan hidupnya bahwa Tuhan akan melindungi seluruh kehidupannya. Kalau hari ini saudara berlindung kepada Tuhan, buktikan bahwa saudara percaya bahwa Tuhan itulah perlindungan saudara. Mazmur 5 ayat 12-13, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Orang yang berlindung kepada Tuhan pada akhirnya akan bersuka cita, akan bersorak-sorai, karena mereka akan mengalami perlindungan Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan memagari mereka. Demikian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 5 ayat 12-13 ini. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi. Karena orang yang berlindung kepada Tuhan endingnya akan bersuka cita, akan bersorak-sorai dalam kehidupannya. Mazmur 12 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Adakah saudara saat ini sedang mengalami penindasan? Adakah saudara sedang mengalami kelemahan? Adakah saudara sedang mengalami kekurangan, kemiskinan? Dengar saudara, Allah mau bangkit memberi pembelaannya kepada saudara. Kalau saudara rindu pembelaan Tuhan, kalau saudara rindu campur tangan Tuhan, Dia mau bangkit campur tangan dan membela kehidupan saudara. Itu sebabnya dalam segala keberadaan kita hari ini, harapkan perlindungan kepada Tuhan, rindukan dan mohonkan perlindungan daripada Tuhan. Mazmur 34 ayat 19-23. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, orang-orang yang remuk jiwanya. Orang benar kemalangannya banyak, tetapi Tuhan melindungi dia, bahkan tidak mengizinkan dia mengalami bahaya.
Tuhan melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun patah, kata firman Tuhan. Dia membela, Dia menjaga, Dia melindungi umat-umatnya. Kalau hari ini saudara mengalami remuk jiwa, hatimu patah oleh karena situasi, keadaan, oleh karena perlakuan ketidakadilan dan sebagainya, dengar, Tuhanlah perlindungan yang akan membela setiap kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 7-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara, hidup ini ada berbagai situasi kondisi yang kita alami. Ada penindasan, ada situasi yang berat yang kita alami, aniaya, dihempaskan. Itu yang digambarkan oleh Paulus di sini, saudara. Ada keadaan yang sulit, keadaan yang berat. Namun dalam semuanya itu, kekuatan berlimpah-limpah berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan yang menjadi kekuatan kita, maka kekuatan Tuhan akan mengalir bagi kita secara berlimpah-limpah, sehingga sekalipun ditindas tidak terjepit, kata Paulus. Sekalipun ditindas tidak habis akal, tidak putus asa, karena ada kekuatan yang berlimpah daripada Tuhan. Itu sebabnya berlindunglah kepada Dia, karena Dia kekuatan kita. Berlindunglah kepada Dia karena berlimpah-limpah kekuatan yang Dia beri bagi setiap kita. Ayat terakhir, saudara, tentang perlindungan Tuhan bagi kita, Mazmur 91 ayat 3-6. Demikian firman Tuhan. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara, di sini kembali di dalam Mazmur 91 ini kembali ditegaskan bahwa sungguh Dialah yang melepaskan engkau dari jerat. Saudara, iblis akan terus berusaha untuk menjerat umat manusia, termasuk menjerat anak-anak Tuhan, menjerat saya dan saudara. Tetapi Tuhan kita akan melepaskan kita dari jerat. Dia akan membebaskan kita dari jerat. Dia melindungi kita dengan kesetiaannya. Dia menjadi perisai. Bahkan di ayat 4 itu dikatakan bahwa Dia akan menjadi perisai dan pagar tembok bagi kita untuk melindungi kita. Saudara, Tuhan itu melindungi setiap kita, umat-umatnya. Itu sebabnya apapun keadaannya, apapun kondisinya, berlindunglah kepada Tuhan, maka Dia akan melindungi kita. Puji Tuhan, saudara. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini meneguhkan setiap saudara, menguatkan iman saudara. Dan saat ini kita akan berdoa bersama, memohon perlindungan Tuhan. Apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara saat ini, mari datang memohon perlindungan Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa memohon perlindungan daripada Tuhan. Engkau yang tahu segala kondisi dan keadaan umat-umat-Mu. Engkau yang tahu situasi kehidupan anak-anak-Mu. Engkaulah perlindungan bagi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Engkau yang mengenal anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Nyatakan perlindungan-Mu bagi mereka, Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi mereka, ya Bapa. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang terjepit oleh masalah, sedang terjepit oleh persoalan, sedang terjepit oleh keadaan ekonomi.
Bapa yang baik, Engkaulah yang melindungi anak-anak-Mu dan menyatakan kasih sayang-Mu bagi mereka, melepaskan mereka dari segala masalah mereka. Perlindungan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu. Nyatakan perlindungan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka perlu perlindungan Tuhan, kami semua perlu perlindungan Tuhan, dan kami percaya perlindungan-Mu nyata bagi kami. Kami imani janji-janji firman-Mu bahwa perlindungan-Mu dahsyat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Adakah saudara yang saat ini merindukan jawaban doa dari Tuhan? Mungkin saudara sudah sekian lama menaikkan doa-doa saudara, namun saudara belum mendapatkan jawaban. Dan mungkin saat ini saudara sudah mulai lemah dan goyah. Di dalam video ini, saudara akan mendengarkan ayat-ayat emas yang akan meneguhkan iman saudara tentang jawaban doa dari Tuhan, bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Mari dengarkan ayat-ayat emas ini saudara, dan teguhkan iman saudara. Dan selesai pembacaan ayat-ayat emas ini, saya juga akan berdoa kepada setiap saudara yang merindukan jawaban doa dari Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa untuk kita menerima jawaban doa, kita harus hidup dalam doa. Karena orang tidak menerima apa yang dia inginkan karena dia tidak berdoa, kata firman Tuhan ini. Dan selain kita hidup dalam doa, kita juga harus mengoreksi apa yang menjadi tujuan kita. Karena kalau yang menjadi tujuan kita itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, maka doa-doa kita juga tidak akan dijawab. Itu sebabnya saat ini saudara, tetaplah berdoa dan biarlah apa yang saudara doakan itu tujuannya benar, sehingga doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Amsal 15 ayat 29. Firman Allah berkata, Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Sekalipun mungkin sampai saat ini saudara belum melihat jawaban doa di depan mata saudara, tetapi ketahuilah firman Allah menegaskan bahwa Tuhan mendengar doa-doa saudara sebagai orang benar. Kemudian Yakobus pasal 5 ayat 16-18 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16-18 ini ditegaskan saudara bahwa doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Diberi contoh bagaimana Elia untuk berdoa untuk turunnya hujan, berdoa supaya hujan tidak turun, dan semuanya terjadi. Dan doa-doa saudara juga sama saja. Artinya kalau doa Elia berkuasa, doa saudara juga pasti berkuasa. Yang harus kita lakukan dalam hidup kita, di samping kita hidup berdoa saudara,
Firman Allah ini menegaskan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Untuk kita menerima jawaban-jawaban doa kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Artinya ada pertobatan di hadapan Tuhan. Tidak hidup dalam dosa, saudara. Kita hidup dalam doa, bukan hidup dalam dosa. Supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan firman Allah juga menegaskan supaya kita saling mendoakan. Channel ini dibuat untuk menjadi sahabat doa saudara. Kami akan berdoa, saya akan berdoa bagi saudara. Biarlah malam hari ini, saudara yang rindu jawaban doa, mengalami jawaban doa di dalam kehidupan saudara. Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 24 sampai 26. Begini firman Tuhan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Saudara, firman Allah ini juga menegaskan di dalam Markus pasal 11 ayat 24 sampai 26 ini, bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, apa saja yang kita minta, kalau kita percaya, kita menerimanya. Hanya sekali lagi firman Allah juga menegaskan supaya kita mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak akan diampuni. Artinya kita harus menjaga hati kita terhadap orang lain, saudara. Itu juga mempengaruhi doa kita. Itu sebabnya hari ini hiduplah berdoa. Dan percayalah bahwa doa saudara dijawab oleh Tuhan. Dan apa saja yang saudara doakan, saudara minta, firman Allah berkata hal itu akan diberikan kepada setiap saudara. Tetapi firman Allah juga menuntut kita untuk mengampuni, karena Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni kita. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7. Demikian firman Tuhan, saudara. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Firman Allah ini juga menegaskan, saudara, bahwa doa-doa kita akan dijawab. Apa yang kita minta akan diberi oleh Tuhan. Tetapi kita harus hidup tinggal dalam Tuhan. Dan firman-Nya ada di dalam kita. Apa artinya tinggal dalam Tuhan dalam konteks Yohanes pasal 15 ini? Sama seperti ranting dengan pokok anggur melekat. Artinya yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa dalam kehidupan doa kita harus dekat dengan Tuhan. Jalani hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan firman-Nya harus tinggal dalam kita. Supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, saudara, melekatlah kepada Tuhan, dan biarlah firman-Nya memenuhi kehidupan kita. Mazmur pasal 145 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. "Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka." Firman Allah ini menegaskan, saudara, bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepada Dia dengan setia. Bahkan Dia mendengarkan dan memberi permintaan mereka minta tolong, mewujudkan apa yang mereka minta. Yang dituntut oleh Tuhan di sini adalah bahwa kita harus setia untuk terus berdoa di hadapan Tuhan, dan juga hidup takut akan Dia dan melakukan kehendak-Nya. Maka doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima,
Dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 9-13 ini ditegaskan bahwa Bapa di sorga adalah Bapa yang baik. Kalau kita saja Bapa di dunia ini mau memberi, bahkan berusaha untuk memberi yang terbaik bagi anak-anak kita, apalagi Bapa di sorga. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik bagi kita, akan memberikan apa yang kita minta kepada Dia, saudara. Tetapi yang harus kita lakukan adalah teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetok, maka Tuhan akan menjawab kita. Puji Tuhan, saudara. Biarlah ayat-ayat emas, ayat-ayat firman Tuhan tentang jawaban doa yang telah dibacakan kepada saudara meneguhkan iman saudara. Dan biarlah saudara mengambil komitmen untuk terus berdoa, tetap berdoa dan percaya bahwa doa saudara dijawab oleh Tuhan. Biarlah firman ini meneguhkan iman saudara, memberkati saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa Engkau Allah yang menjawab doa. Ada begitu banyak ayat-ayat firman-Mu yang menegaskan bahwa Engkau Allah yang menjawab doa-doa kami. Ketika kami menaikkan doa yang benar, ketika kami menjalani hidup yang benar, kami sudah merenungkan firman-Mu, dan kami akan terus merenungkan firman-Mu ini ya Tuhan, supaya kami menghidupi firman-Mu dan doa-doa kami dijawab. Dan saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan doa mereka, Tuhanlah yang menjadi jawaban. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini berbeban berat, dan mereka menaikkan doa-doa tentang beban mereka. Tuhan yang menjadi jawaban, mengangkat segala beban mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sakit, dan mereka menaikkan doa-doa mereka. Oleh karena penyakit mereka, Engkau Allah yang menjadi jawaban dan menyembuhkan mereka. Dan apapun yang menjadi pergumulan doa anak-anak-Mu, Engkau Allah yang menjawab doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa ya Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu. Engkau yang menjawab doa-doa setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang menjawab doa-doa setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau yang tahu apa yang menjadi beban mereka. Kau angkat segala beban mereka. Kau angkat penyakit mereka. Kau pulihkan kehidupan mereka. Kau pulihkan ekonomi mereka. Apapun masalah pergumulan mereka, Tuhan yang jadi jawaban. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah Bapa kami yang baik, yang mendengarkan doa-doa kami dan menjawab doa-doa kami. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, biar mereka mengalami dan menerima jawaban doa mereka di dalam hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang sakit. Di dalam video ini, saudara akan mendengarkan ayat-ayat emas yang akan meneguhkan saudara yang sedang sakit, dan saudara juga akan didoakan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Setiap saudara yang sedang sakit saat ini, saudara sedang ada di dalam situasi pencobaan.
Tetapi dalam pencobaan yang sedang saudara alami, saudara akan kuat jika saudara hadapi di dalam Tuhan, karena Dia akan memberi kekuatan kepada saudara. Apapun penyakit yang sedang saudara tanggung, itu tidak akan melampaui kekuatan saudara, dan Dia akan memberi jalan keluar kepada setiap saudara. Yakobus 5 ayat 13-14 berkata demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara, kalau saat ini saudara sedang menanggung sakit penyakit, maka ayat ini menegaskan supaya saudara berdoa. Dan kemudian saudara juga bisa meminta doa kepada orang-orang yang bisa membantu saudara di dalam doa, kepada para pelayan gereja yang bisa membantu saudara di dalam doa. Bahkan di channel ini saudara juga akan didoakan di akhir dari video ini. Saudara tidak sendiri, ada orang-orang yang akan mendoakan saudara. Yeremia 30 ayat 17 berkata, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Mungkin dalam situasi saudara yang sedang sakit saat ini, saudara diabaikan, tetapi ketahuilah firman Tuhan berkata bahwa Dia akan mendatangkan kesembuhan bagi saudara. Bahkan Dia akan mengobati segala luka saudara, segala penyakit saudara. Yeremia 33 ayat 6 berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Firman Allah ini juga menegaskan kepada setiap saudara yang sedang sakit, bahwa Dia akan mendatangkan kepada saudara kesehatan dan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percayalah saudara bahwa sesungguhnya Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Markus 5 ayat 34 berkata, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tuhan juga menegaskan di sini saudara bahwa melalui iman maka kesembuhan itu akan terjadi. Itu sebabnya saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara, percayalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Matius 9 ayat 35 berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ketahuilah saudara, bahwa Yesus bekerja untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus pada saat Dia melayani, Dia bekerja untuk menyembuhkan segala penyakit. Dan percayalah, saat ini pun Dia masih sama. Dia berkuasa dan Dia sedang bekerja untuk menyembuhkan saudara yang sedang sakit. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib,
supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketahuilah saudara bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa kita, supaya kita hidup untuk kebenaran. Dan bukan hanya dosa kita yang Dia tanggung, saudara, bahkan oleh bilur-bilurnya kamu yang sakit disembuhkan. Itu sebabnya apapun penyakit saudara saat ini, percayalah Yesus sudah menderita untuk menanggung penyakit saudara, dan Dia menyembuhkan saudara. Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kembali saudara, nubuatan tentang pengorbanan Yesus di kayu salib juga menegaskan bahwa oleh bilur-bilurnya setiap kita yang sakit disembuhkan. Itu sebabnya percayalah, Yesus sudah menderita untuk menanggung segala penyakit saudara. Mazmur 41 ayat 2-4 berkata, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkan dia sama sekali dari sakitnya. Tuhan mempedulikan saudara, anak-anaknya yang hidup dalam kebaikan, dalam kebenaran. Waktu anak-anaknya sakit, Tuhan membantu. Waktu dia ada dalam ranjang, terbaring sakit, Tuhan menolong, Tuhan membantu, dan Tuhan memulihkan. Setiap saudara yang sedang terbaring karena sakit saat ini, ketahuilah bahwa Tuhan peduli, dan Tuhan akan memulihkan setiap saudara. Mazmur 103 ayat 2-4 berkata demikian, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah kau lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan mengampuni, dan Tuhan juga menyembuhkan dari segala penyakit. Saat ini saudara, siapapun saudara, bagaimanapun kehidupanmu, ketika engkau sedang terbaring sakit, percayalah bahwa Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengampuni saudara, dan Dia menyembuhkan saudara dari segala penyakit saudara. Biarlah firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara meneguhkan iman saudara, menguatkan saudara saat saudara menghadapi segala penyakit yang sedang ada di dalam hidup saudara saat ini. Biarlah firman-Nya menguatkan saudara. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menegaskan bahwa Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu yang sakit. Dan Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam sakit penyakit saat ini. Apapun sakit mereka, Tuhan yang tahu. Dan saat ini Bapa di sorga, biarlah tangan-Mu terulur, tertumpang ke atas anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Saudara, saat ini taruh tangan-Mu di bagian tubuhmu yang sedang sakit, dan berdoa kepada Tuhan dengan penuh iman. Yakini setiap janji firman Tuhan bahwa Dia pasti menyembuhkan saudara.
Saat ini tangan Tuhan terulur menjamah saudara, sambil saudara menaruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita kembali berdoa. Bapa di sorga, saat ini anak-anakmu sedang menumpangkan tangan mereka ke atas tubuh mereka yang sakit. Dan kami percaya tanganmu terulur menjamah setiap tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anakmu Bapa. Engkau yang tahu apapun yang menjadi penyakit mereka, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan penyakit anak-anakmu dalam nama Yesus. Mujizatmu dinyatakan, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Anakmu disembuhkan, kuasamu mengalir saat ini. Mujizatmu terjadi, kesembuhan terjadi, anak-anakmu disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami imani janji-janji firman-Mu yang telah kami dengarkan, bahwa Engkau Allah yang peduli dan Engkau Allah yang akan menyembuhkan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, silahkan saudara saksikan apa mujizat yang saudara alami. Tuliskan di kolom komentar saudara, untuk menjadi kesaksian meneguhkan anak-anak Tuhan yang lain. Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.